Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini. Kami anak muda-mudi bisa datang bersama-sama di dalam memuji Tuhan, di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami saat ini, supaya kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami bisa menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, dan melakukannya dengan setia untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal 15. Kalau kita tidak punya Alkitab, silakan ada di belakang, bisa ambil Alkitab di belakang ya. Nah, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20, kita bacakan secara bergantian ya. Oke, ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam hidup itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, tema pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tidak berfoya-foya. Firman Tuhan yang barusan kita baca di kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-20 adalah sebuah perumpamaan Tuhan Yesus Kristus yang tujuannya menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang-orang berdosa. Di sini menceritakan dalam perumpamaan ini adalah seorang anak bungsu yang durhaka. Dan ketika dia akhirnya bertobat, bapaknya tidak benci kepada dia, tetapi tetap menyambut dia, bahkan merasa bahwa anaknya ini adalah seorang anak yang sangat berharga karena telah kembali, telah bertobat. Nah, itu menggambarkan kita juga manusia yang berdosa, yang durhaka kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita bertobat, mau datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak tolak kita. Dia menyambut kita dengan penuh sukacita. Nah, tetapi yang menariknya, karena di perumpamaan ini menceritakan kejahatan seorang anak bungsu dan bagaimana perjalanan hidupnya. Dan inilah yang akan kita pelajari sebagai anak muda-mudi
di dalam kehidupan kita agar kita tidak berfoya-foya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, itu ada 3 kali disebutkan kata berfoya-foya. Pertama di Yakobus pasal 5 ayat 5, lalu di 2 Petrus pasal 2 ayat 13, dan termasuk di pembahasan kita pada malam hari ini di Lukas pasal 15. Dan 3 kali ini disebutkan semuanya mengandung makna negatif, atau istilahnya kita katakan sesuatu yang jahat, kata berfoya-foya ini. Nah, di sini diceritakan bahwa ada seorang anak bungsu, ya, dan dia memiliki seorang ayah, punya harta, dan belum waktunya dia mendapatkan warisan, tetapi dia sudah meminta ayahnya untuk mendapatkan warisan. Jadi dia punya saudara lagi, ya, abangnya, dan sebagai tradisi orang Israel atau orang Yahudi, bahwa memang kalau ayah itu dia punya harta, dia harus berikan warisan kepada setiap anak laki-lakinya. Jadi mulai dari anak pertama tentunya porsinya lebih besar. Lalu anak kedua, ya, kalau ada anak selanjutnya, anak bungsu, ya, setiap anak laki-laki dapat warisan. Nah, tetapi masalahnya di sini, anak bungsu ini dia meminta warisannya kepada ayahnya belum waktunya. Kenapa dikatakan belum waktunya? Karena sesuai dengan kebiasaan, barulah warisan itu diserahkan ketika bapaknya itu hendak akhir-akhir hidupnya atau mau meninggal, atau sudah meninggal, barulah diberikan warisan itu kepadanya. Tetapi selagi bapaknya masih hidup sehat-sehat, maka adalah tindakan yang durhaka atau kurang ajar seorang anak untuk meminta warisan. Kenapa? Karena itu berarti menganggap bapaknya ini hendak meninggal atau sudah meninggal, padahal bapaknya masih hidup, masih sehat-sehat saja. Tetapi dia sudah meminta harta warisan. Artinya apa? Secara tidak langsung dia sudah memikirkan bapaknya ini sebentar lagi mati, dan ataupun bapaknya sudah meninggal. Itu kan suatu tindakan seorang anak durhaka. Jadi dia meminta bagian warisannya kepada bapaknya yang belum waktunya. Dan apa yang dilakukannya ketika dia sudah memiliki bagiannya tersebut, bapaknya kasih ke dia dan dia miliki, anak bungsu ini dia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat, suatu negeri, merantau. Ya, dia pergi jauh dari bapaknya. Dia tidak mau dikuasai oleh bapaknya, diatur oleh bapaknya. Dia mau bebas dengan apa yang dia miliki, dengan harta yang sudah dia dapatkan. Makanya dia pilih ke negeri yang jauh. Firman Tuhan mengatakan, ya, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengatakan dia pergi ke negeri yang jauh, yang dimana sulit, ya, bapaknya pergi ke sana, ya, membutuhkan jarak yang begitu lama. Dan apa yang dilakukan anak bungsu ini di negeri jauh, bukannya dia menggunakan hartanya itu, dia olah, dia pakai untuk modal usaha lalu dia kembangkan. Bukan. Tetapi yang dilakukannya justru di ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Memboroskan artinya menghambur-hamburkan ataupun menghilangkan uang tersebut, hartanya tersebut dengan cara berfoya-foya. Kalau kita membaca, ya, di ayat yang ke-29 nanti, di situ ayatnya 30, minta maaf, di situ dikatakan bahwa dia pun berfoya-foya dengan cara apa? Salah satunya pergi ke pelacur. Dia mencari perempuan, ya, berzina, ya, bercabul, ya, dengan perempuan-perempuan pelacur. Nah, itu adalah cara salah satunya untuk berfoya-foya. Dia menikmati semua hartanya itu untuk kepuasan kedagingan semata-mata, tanpa ada faedahnya, tanpa ada gunanya itu harta yang dia sudah dapatkan. Dia buang sia-sia karena dia ingin mau bersenang-senang. Tak
Tidak peduli dia apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia memboroskannya. Ya, kalau dibilang boros, artinya apa? Pengeluarannya wah begitu hebat, tidak terkendali. Ya, tanpa ada guna, uang itu keluar terus boros. Tak ada remnya. Dan dia keluarkan uang itu untuk sesuatu hanya memuaskan kedagingannya saja. Ya, salah satunya adalah untuk pergi ke pelacur, berzina, dan dia bayar perempuan tersebut. Dan saya yakin juga dia mabuk-mabukan. Ya, karena kalau udah berhubungan dengan pelacur pasti minum minuman yang membuat dia mabuk. Intinya adalah dia pergi berfoya-foya, menikmati harta yang dia miliki tersebut, tidak memandang ke depan, tidak merasa bahwa ini adalah salah. Kenapa saya harus keluarkan ini tanpa ada gunanya? Bagi dia, saya punya harta begitu lumayan cukup banyak, biarlah saya bersenang-senang saja. Makanya dia mau menjauh dari bapaknya supaya bapaknya tidak lihat dia. Di sana dia berfoya-foya. Nah, ini adalah masalah kita anak muda-mudi, ya. Kita sekarang, termasuk kita anak-anak Kristen. Kita kadang-kadang bahkan mungkin sering sekali dalam kehidupan kita suka memboroskan uang dengan berfoya-foya. Kita mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan, tetapi kita tidak memakainya atau menggunakannya dengan tepat. Kenapa? Karena kita hanya mau bersenang-senang saja. Terima gaji hari ini, belum 1 minggu sudah habis. Terima penghasilan hari ini, belum 1 minggu sudah pergi ngutang. Kenapa? Karena selama beberapa hari ini mulai dia terima gaji jam 5 sore, dia sudah pikir malam, waduh saya mau kemana, waduh apa yang di sana saya mau beli, saya mau puaskan diri, wah saya bersenang-senang berpesta dengan teman-teman saya. Besok lanjut lagi, ya, udahlah bersenang-senang saja, berfoya-foya untuk kepuasan diri sendiri. Nah, ini juga terjadi bagi kita anak muda-mudi. Tidak terkecuali kita orang Kristen. Kita tidak bisa mengatur keuangan kita. Kita tidak bisa mengontrol keuangan kita. Kita lebih cenderung berfoya-foya hanya untuk memuaskan ya kedagingan kita, untuk kenikmatan sesaat. Nah, mengapa kita tidak boleh berfoya-foya? Kenapa? Ada beberapa alasan. Kalau kita membaca di kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 13, ya, di situ firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa berfoya-foya itu adalah sesuatu kejahatan. Ya, di 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-13 kita bisa membaca firman Tuhan ini. Ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Lihat, mereka berfoya-foya, menikmati, dan dikatakan di kalimat awalnya mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan. Maksudnya apa? Kenapa kita tidak boleh berfoya-foya? Karena di sini Tuhan memang menyatakan berfoya-foya itu adalah sebuah kejahatan. Kenapa? Karena kita hanya mau memuaskan hawa nafsu kedagingan kita, kenikmatan ya kedagingan kita. Untuk bersenang-senang, kita merasa inilah hidup kita. Apa yang
menjadi keinginan kita. Yang penting kepuasan kita. Tak peduli itu masalah atau tidak masalah. Kita mau bersenang-senang saja. Dan Tuhan memandang itu sebagai sebuah kejahatan, sehingga dikatakan ada akibatnya, ada hukumannya. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Jangan main-main. Jadi berfoya-foya ini adalah salah satu tindakan kejahatan di mata Tuhan. Sebagai dosa. Karena motivasinya hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan. Pusatnya adalah kenikmatan kedagingan ini. Dan Tuhan tidak main-main, ada hukuman jikalau kita berfoya-foya. Kalau kita hanya mau berpesta pora, menghambur-hamburkan uang hanya untuk kepentingan nafsu daging kita. Itu adalah alasan pertama kenapa kita tidak boleh berfoya-foya. Alasan yang kedua, kita bisa melihat di cerita selanjutnya. Kenapa kita tidak boleh berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang tanpa jelas atau hanya untuk kepentingan kenikmatan nafsu kita sesaat? Karena alasan kedua, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Situasi, keadaan itu belum tentu sama. Bisa berubah. Lihat di ayat selanjutnya, dikatakan di ayatnya yang ke-14, setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Oh, ternyata keadaan ekonomi tidak baik-baik terus-menerus. Tidak sepanjang tahun terus-menerus ekonomi itu bagus. Ada masa di mana penuh kelimpahan, tetapi ada masa di mana penuh kekurangan, kelaparan. Dikatakan di sini ada bencana kelaparan. Jadi kita tidak boleh berfoya-foya. Kenapa? Karena kita tahu tidak semua tahun itu sama baiknya terus-menerus. Ada waktunya di mana akan ada bencana kelaparan, dan kalau kita tidak menghemat, mengontrol uang kita hanya untuk berfoya-foya kepentingan sesaat, apa yang akan terjadi ketika bencana kelaparan itu datang? Kamu tidak punya uang, tidak punya simpanan. Akhirnya apa? Di sini anak bungsu ini dikatakan, ayat yang ke-14, dia mulai melarat. Wah, mulai menderita. Melarat itu mulai menderita. Mulai merasakan kesakitan. Kenapa? Tidak ada uang untuk beli makanan. Tidak ada simpanan, tidak ada tabungan untuk menghadapi bencana kelaparan ini. Tidak ada persiapan supaya dia bisa tetap berdiri ketika di tengah-tengah masa sulit. Kenapa? Karena dia sebelumnya berfoya-foya, dia habiskan uang begitu saja. Tanpa ada memikir ke depan. Tanpa berpikir bahwa situasi itu tidak semuanya sama baiknya. Bisa suatu hari berubah. Nah, kita alami sekarang ini. Sebelum corona ada, baik-baik saja ekonomi kita. Semua dunia baik-baik saja ekonominya. Tapi ketika terjadi kelaparan, terjadi corona, apa yang terjadi? Kelaparan. Usaha macet. Banyak sekali toko-toko yang ditutup. Pergilah ke pasar-pasar, ke ruko-ruko. Banyak sekali yang bangkrut, tutup. Awal-awal corona, banyak sekali karyawan yang dikeluarkan, dikurangi. Aturannya sebelumnya 100 karyawan. Karena corona ini tidak ada penghasilan, tidak ada pelanggan yang datang beli. Khususnya orang-orang hotel, tak ada lagi orang-orang turis seperti orang-orang Singapura datang. Akhirnya apa? Karyawannya dia cut. Gajinya dia turunkan. Kita mengalami kesusahan sekali ekonomi kita.
Kita mau beli makanan, kita hitung-hitung. Bahan-bahan makanan pun berkurang. Tak ada penghasilan karena corona ini membuat kelaparan. Yang kaya menjadi susah, yang susah makin susah. Ya kan? Semua orang mengeluh. Nah, kalau kita sebelumnya hidup berfoya-foya, maka di masa corona ini, kita menjadi orang yang melarat. Orang yang masih punya uang tabungan, dia masih bisa lewati. Karena dia selalu mengontrol keuangannya. Tapi kalau kita sebelumnya bersikap, hambur-hamburkan saja, ketika ada corona ini, habislah kita. Tak ada makanan di rumah. Banyak sekali anak muda-mudi yang akhirnya tidak bisa bayar uang makan lah. Tak ada tabungan untuk beli inilah. Kenapa? Karena sebelumnya dia memang punya gaji besar. Tetapi ketika dia terima gaji, dia habis-habiskan. Lalu kenal satu pemuda gereja. Dia kerja di PT cukup lama, 3 tahun. Bahkan 1 tahun terakhir dia diangkat jadi leader. Di PT-nya dinaikkan sedikit gajinya. 3 tahun, bayangkan. Dia punya gaji di atas basic. Besar. Tetapi sewaktu dia masih kerja di PT, ada uang, beli ini, beli rokok, bentar merokok, beli ini, beli itu. Lalu sering tegur dia, marahin dia. Tapi dia bilang, aman itu kan masih bisa kerja lagi. Apa yang terjadi? Ketika dia selesai kerja di PT-nya dan corona, sekarang dia kurusnya luar biasa. Motornya dia jual. Bukan dia jual, ditarik. Saya dengar ditarik oleh itu bagian dealer, karena dia mungkin pergi kasih orang mengatakan sekolahkan, itu digadaikan. Ditarik. Terus dia harus pontang-panting untuk kebutuhannya. Kurus dia sekarang. Kenapa? Karena sebelumnya dia tidak mau simpan uang itu. Bukan kita bilang kita pelit, bukan. Beda pelit bukan, beda namanya kikir. Tapi bisa mengontrol keuangan, menghemat, menyimpan dengan bagus. Tapi dia berfoya-foya. Akhirnya apa? Makan pun susah. Motor pun ditarik. Kadang-kadang kalau dia datang ke rumah, dia makan bersama kami. Dia susah sekali. Padahal 3 tahun. 1% pun tidak ada uangnya. Bahkan dia berhutang lagi sama orang. Bayangkan. Masih berhutang loh. 3 tahun. Bayangkan. Kamu kumpul-kumpulkan. Setidaknya 3 tahun itu kamu selesai, kamu punya puluhan juta di tangan. Kamu bisa, corona ini kalau memang kamu belum diterima di kerja di PT, kamu bisa buat sesuatu usaha kecil-kecilan lah untuk mendapatkan penghasilanmu. Setidaknya uang makanmu 1 hari bisa lepas. Tapi benar-benar tak ada. Pernah juga dia pinjam uang sama Lause. Bukan maksud apa-apa. Tapi maksud Lause adalah ini menggambarkan bahwa memang orang ini tidak bisa mengontrol keuangan, berfoya-foya. Nah, ini akibatnya. Ini alasan yang kedua. Selain yang pertama tadi karena dosa, ada hukumannya dari Tuhan. Kedua, karena kita tidak tahu situasi itu baik terus-menerus. Ada waktunya susah. Dan kita harus menghindari akan hal itu. Kita harus mengatasi masalah itu. Makanya cara mengatasinya adalah jangan berfoya-foya ketika kamu mendapatkan penghasilan. Bukan berarti kita tidak boleh pakai uang untuk sesekali pergi makan. Boleh. Tapi kalau kamu boros terus, berfoya-foya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya,
Sampai tidak ada dapat gaji hari ini, besoknya sudah selesai. Hanya untuk memuaskan kedagingan kamu. Nah, itu masalahnya nanti. Ketika bencana kelaparan itu, anak bungsu ini dikatakan melara. Nah, itu alasan kedua. Kenapa kita tidak boleh berfoya-foya. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh berfoya-foya? Di cerita ini dikatakan anak bungsu ini dia pergi bekerja. Tetapi dia mendapatkan pekerjaan yang dimana upahnya sangat kecil. Tidak mencukupkan kebutuhannya sehari-hari. Nah, ini juga menjadi alasan kita tidak boleh berfoya-foya. Alasan ketiga, kenapa? Karena belum tentu suatu hari kita mendapatkan pekerjaan yang sama baiknya pekerjaan kita sekarang ataupun lebih baik penghasilannya daripada kita sekarang ini. Bisa saja pekerjaan yang kita dapatkan suatu hari susah sekali, tapi tidak ada pilihan, tinggal ini, tapi upahnya kecil sekali. Kalau seandainya kita mendapatkan pekerjaan yang upahnya kecil sekali, untuk menutupi kita bangkrut ini berapa persen, kalau kita punya tabungan kita masih bisa tutup. Kalau tidak, lihat anak bungsu ini dikatakan ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang. Lalu apa yang terjadi? Dia bekerja sebagai penjaga babi. Lalu suatu hari dia kelaparan sekali. Kelaparan sekali loh. Dikatakan dia ini yang ke-16, dia lapar, dia ingin makan, dia ingin mengisi perutnya. Tapi tidak ada makanan kecuali di sini dikatakan makanan babi, ampas. Berarti tak ampas. Sisa-sisa makanan untuk babi yang dibuang untuk makanan babi. Ampas. Katakan di sini dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi itu pun majikannya tidak memberikannya. Wah, sangat menyedihkan ya. Mungkin dia punya upah karena dia kan bekerja. Dia bekerja. Tapi upahnya mungkin kecil sekali. Tidak mencukupkan kebutuhannya sehari-hari. Jadi ketika habis kebutuhannya itu, karena memang habis, bukan karena dia berfoya-foya sudah, tapi karena memang dia kurang kebutuhan gajinya, kecil sekali. Apa dikatakan? Dia lapar sekali dan ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi pun dia siap makan. Tapi itu pun dia tidak bisa dapatkan makanan babi tersebut. Majikannya tidak memberikan. Kalau seandainya dia punya tabungan sebelumnya, setidaknya dia bisa mencukupkan kebutuhan, menutupi. Kalau kurang mungkin kurang 50%, 50% tinggal dia 50% dia tutupi untuk kekurangannya. Tapi karena orang ini sebelumnya hidup berfoya-foya, ketika ada sesuatu kekurangan, dia tidak bisa tutupi. Meskipun dia kerja, upahnya kecil, kekurangan itu dia tidak bisa tutupi. Kenapa? Karena sebelumnya dia tidak mengontrol keuangan. Dia pergi berfoya-foya. Jadi orang ini dikatakan di sini dia mulai menyadari dan dia tentu menangis. Kalau kalian khususnya yang orang tuanya di Batam, mungkin kalian tidak begitu mengalami akan hal ini. Macam seperti Lause ataupun yang lainnya yang merantau. Lause dulu waktu mulai dari SMP kelas 1, Lause sudah pisah dari orang tua dan Lause sudah sekolah di kotanya karena kampung kami itu masih agak jauh dari kota. Dan di kotanya Lause sekolah dan kebutuhan yang dikasih orang tua itu kecil sekali. Sampai-sampai Lause harus pergi kerja bangunan, 3 tahun lamanya kerja bangunan. Masih SMP loh. Siang hari setelah sekolah pergi kerja bangunan, panas-panas. Aduk semen, ini nanti tangan ini bolong-bolong semua, perih sama kaki. Untuk mencukupkan kebutuhan. Karena orang tua tidak begitu mampu. SMA kurang kebutuhan untuk uang sekolah SMK. Apa yang Lause lakukan? Pergi jadi kenek mobil yang untuk angkut pasir sama batu. Itu ngeri sekali. Ambil batu begitu lumayan besar, lalu angkat ke lori itu,
angkatnya itu, waduh, pinggang luar biasa sakitnya. Lalu terjepit tangan. Nanti siang kan langsung masuk sekolah siang hari. Jadi nanti setelah pulang langsung ukur jam 11:30 sudah berhenti, setengah hari saja kerja, lalu pergi mandi. Nanti tangan ini bekas-bekas kena batu karena waktu angkat itu kan ada yang lancip tajam kan, dan itu luka-luka. Tapi suatu kali, bukan hanya suatu kali, beberapa kali langsung menangis karena kekurangan makanan. Menangis loh, menangis di kos nanti sendiri saja. Kadang langsung duluan pulang dan teman-teman sekos kan mungkin mereka lagi di luar. Wah, diam-diam langsung menangis, menetes air mata. Begitu susahnya kurang makanan. Makanya langsung dulu sering asam lambung sekali. Ya, berapa kali langsung masuk rumah sakit. Langsung rasakan bagaimana kekurangan makanan itu dan menangis. Luar biasa. Ya, kita menangis panggil papa kita, panggil mama kita. Oh mama, begitu kan. Nah, mungkin kalian tidak begitu, yang khususnya ada orang tua di sini. Ya, tapi kalau yang namanya orang yang merantau, wah, tak ada uang itu ngeri. Nah, orang ini baru menyadari dan dia datang kepada bapaknya. Dia minta ampun, dia mengakui dosanya, dan dia bersedia menjadi pekerja bapaknya, bukan sebagai anak lagi. Tapi kita melihat kan bapaknya menyambut anaknya ini, karena memang ini mau menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah, tapi yang menjadi pelajaran bagi kita, inilah akibat yang dirasakan oleh anak bungsu ini karena dia hidup berfoya-foya. Jadi menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Janganlah kita mengikuti perilakunya yang berfoya-foya ini. Cilaka yang ada di depan kita. Tuhan memandang itu dosa, ada hukumannya. Kedua, ketika ada bencana kelaparan, kesusahan, kita akan mati kelaparan, tidak ada uang. Ketiga, ketika kita pindah kerja, kita pun punya kerja, tapi kerja kita tidak mencukupkan kebutuhan kita. Tidak ada hal yang bisa kita tutupi. Kenapa tak ada uang tabungan kita? Jadi yang menjadi pelajaran bagi kita, ketika kita ada uang, ada penghasilan kita, mari kita belajar bagaimana kita mengatur, mengolah keuangan kita itu dengan baik. Pikirkan tidak hanya untuk hari ini, pikirkan tidak hanya untuk besok, tetapi pikirkan jauh ke depan. Dan kamu pikirkan apakah ini bermanfaat kalau saya keluarkan uang ini. Boleh sesekali kita pergi makan, tapi kalau kita tidak mengontrolnya, itu akan menjadi masalah. Kita tidak akan pernah berhasil kalau kita berfoya-foya. Percayalah. Ya, kita semua masih muda, dan kita ini masa-masa susah untuk mengontrol, menguasai diri, termasuk mengatur keuangan kita. Dapat kiriman dari orang tua, dapat penghasilan, langsung kita tuntaskan dia, hilangkan angka 100.000 itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol uang kita. Jadi jauhkan dari diri kita berfoya-foya, memboroskan uang yang tak ada gunanya. Karena itu adalah suatu tindakan yang jahat di mata Tuhan. Dan itu akan membuat kita menderita suatu hari. Mari kita mulai belajar sekarang ini. Berapa penghasilan kita dapatkan? Kita bagi untuk uang kebutuhan makanan kita, untuk tabungan kita. Ya, kita juga memikirkan apa yang bisa kita lakukan ke depan. Dan mulai sekarang tabung, kumpulkan uang. Kalau kamu punya kesempatan kerja di PT 2 tahun, 3 tahun, itu adalah suatu kesempatan yang sangat bagus. Kamu jangan berpikir PT akan permanenkan kamu. Itu jauh-jauh dari pikiran kamu itu PT, dan saya rasa hampir sekarang di Batam ini secara khususnya mereka tak mau permanenkan karyawan. Kalaupun dipermanenkan, untuk apa? Kamu pun nggak punya tabungan kan, dapat habis. Sampai tua pun kamu udah habis. Pensiun dan nggak ada apa-apa. Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk kerja sekarang dan dapat penghasilan, bersyukur kepada Tuhan dan minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk mengontrol uang ini.
dengan baik. Ya, menggunakannya dengan baik, bukan hanya untuk semata-mata memuaskan kedagingan kita. Dan Tuhan akan memberkati kita di masa yang akan datang. Ketika kesusahan itu datang ataupun kita membutuhkan, ya, kita bisa menyediakannya, memberikannya karena kita punya ya tabungan, punya simpanan. Jadi janganlah hidup berfoya-foya. Itu sesuatu yang benar-benar ya tidak baik. Tapi sebaliknya, mari kita atur keuangan kita, kita urus keuangan kita dengan baik ya untuk masa depan yang baik dan menjadi pemuda nanti yang berhasil ya di dalam Tuhan. Oke, kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti. Mari kita bersatu di dalam doa ya. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami melalui perumpamaan Tuhan Yesus untuk tidak berfoya-foya, karena itu adalah sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan dan juga itu memberikan efek yang negatif terhadap masa depan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa memiliki hikmat di dalam mengolah keuangan kami, di dalam membangun masa depan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.